Saat ini kita lihat-lihat Sungai Sawangan. Sungai ini berada di Kelurahan Dendengan Dalam, Kota Manado, Sulawesi Utara. Dulunya sangat rusak akibat diterjang banjir bandang. Namun kini sudah mulai ditata dan dipercantik. Memang sih, masih ada saja sampah yang terbawa melewati sungai ini. Namun sejak 4 bulan belakangan, sungai ini sudah dalam pemeliharaan dan penataan dari pihak pemerintah Kota Manado dan CSR dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Kanwil Manado. Pemerintah Kota Manado dan BRI sama-sama mempekerjakan petugas untuk melakukan pembersihan secara rutin. Alhasil, kebersihan sungai ini tetap terjaga. Volume sampah mulai berkurang. Ini langkah awal yang baik untuk mengedukasi masyarakat sekitar, dan kini banyak masyarakat juga yang ikut serta dalam pemeliharaan sungai ini. Kece bukan? Dan adalah Adri, warga Dendengan Dalam yang menjadi korban banjir pada 2014. Pemilik lahan bekas terdampak banjir pun berkisah. Karena meskipun tempat kami sudah tidak bisa ditempati lagi, bersyukur karena BRI sudah membangun lokasi ini menjadi tempat hiburan, dan kita semua senang seringkali main sini untuk supaya bisa mengingat, karena tempat ini tidak bisa lagi dibangun rumah. Kami trauma untuk tinggal di tempat ini. Faktor banjir yang membuat kami tidak bisa tinggal di tempat ini. Jadi bersyukur BRI sudah membangun tempat ini, kita bisa jadi tempat rekreasi. Untuk Sungai Sawangan yang ada di Dendengan Dalam, Kecamatan Tikala, Kota Manado ini disponsori oleh CSR-nya Bank BRI Cabang Kanwil Manado. Pagi, Nita. Jadi tadi saya sudah keliling-keliling ya, melihat perkembangan bersih-bersih kali yang sedang kita canangkan, khususnya untuk Sungai Dendengan Dalam. Kondisinya masih cukup bagus, namun nanti akan coba kita tambah-tambah untuk membuat suasana sungai menjadi lebih nyaman lagi, khususnya apabila dimanfaatkan untuk sarana rekreasi di pagi maupun di sore hari. Ini udah berapa lama sih Pak dibangun taman maupun sungai ini, udah berapa lama berada di sini? Mungkin sekitar hampir 4 bulan ya, mulai dari proses pembangunan, proses kita bersih-bersih kali sampai dengan sekarang, dan saya lihat sudah mulai dimanfaatkan juga oleh masyarakat. Bukan cuma sungai yang ditata, tapi lokasi bekas banjir dan lahan-lahan yang rusak akibat diterjang banjir juga ditata oleh pihak CSR BRI. Pihak BRI Cabang Kota Manado memang sangat tepat memilih lokasi untuk CSR bersih-bersih sungai dan pembuatan taman hijau dalam kota. Ya, Sungai Dendengan Dalam ini. Baru beberapa bulan ini dibangun, dan saya merasa senang sekali dengan adanya taman ini. Kami sebagai masyarakat bisa menikmati suasana taman ini, bisa santai-santai, bisa bawa anak-anak bermain, bisa olahraga juga. Sore sampai malam di sini suasananya enak, lampu-lampunya juga terang, suasananya nyaman, lingkungannya bersih, kemudian tertata dengan rapi. Begitu juga dengan sungainya yang dulunya ini kotor sekali, tapi selama beberapa bulan ini dilakukan pembenahan dan pembersihan serta membangun Kota Manado ini lebih bagus, jadi terlihat lebih indah. Usaha pihak BRI berbuah manis. Kini taman yang dibangun dari lahan bekas terdampak banjir berubah jadi
surga rekreasi yang ada di kota Manado yang cantik dan adem. Kalau pingin refreshing, rekreasi bersama keluarga, di sini tempatnya. Jadi orang hari ini ya kita semua ada di lokasi di mana tahun 2014 bulan Januari tanggal 15 ini porak-poranda di sini. Di tempat kita sekarang ini dulu ada rumah di sini, ada rumah besar, rumah 2 lantai. Tapi oleh karena ada banjir bandang, maka rumah ini itu hanyut di bawah sungai. Di sebelah sini kita juga lihat ada persekolahan. Dan 2014 jadi jelek sekali tempat ini. Sangat-sangat tidak nyaman untuk dilihat karena reruntuhan dari puing-puing rumah yang di bawah sungai air banjir. Nah, hari ini tempat ini menjadi suatu tempat yang sangat menarik ya. Jadi tempat yang indah. Dan ini bagian dari revitalisasi sungai di Kota Manado. Ini baru ada yang terbaik adalah tempat ini, tempat lain juga baru sementara mulai. Maka saya tentunya sebagai wali kota menyampaikan terima kasih dan bangga kepada pertama masyarakat yang ada di sini karena bersedia untuk sama-sama menata tempat ini. Tempat ini bersebelahan juga dengan rumah ibadah dan masjid di sini. Sehingga taman yang sudah jadi indah ini jadi daya dukung bagi saudara-saudaraku yang melaksanakan ibadah di masjid ini. Dan saya tentunya berharap sungai-sungai yang ada di Kota Manado yang juga mengalami masalah bencana sama yang lalu bisa nanti lihat seperti ini untuk kita rubah menjadi ruang publik, ruang yang menjadi perjumpaan dan menyenangkan bagi warga. Dan ini juga mengobati rasa trauma yang pernah terjadi pada 2014 yang lalu. Jadi ini selain tempat jadi indah, tapi saya ingin mengatakan menjadi tempat mengobati. Ya, utamanya anak-anak dulu yang melihat tentang pengaruh daripada banjir bandang yang sangat mengerikan. Nah, dengan jadi begini mereka akan lupa dan ini menjadi tempat yang nyaman. Ini juga saya lihat menjadi sungai yang bersih, orang bisa mandi nanti di sini. Bisa ya jadi arena rekreasi bagi anak-anak kita. Jadi kita sudah punya peraturan daerah berkaitan dengan penanganan pengendalian banjir ya. Ada sungai-sungai yang sudah ditata seperti ini. Saya tentunya berharap warga masyarakat pelihara itu karena ini menjadi daya tarik baru, tapi juga sudah ditata sedemikian rupa. Ini menjadi salah satu tempat yang menjadi penanggulangan banjir ya. Kalau ada air luapan lagi bisa tertangani. Dan saya tentunya berharap sungai-sungai, karena Manado ada 5 sungai besar. 5 sungai besar yang melintasi Kota Manado yang selalu berpotensi bisa mengancam kota ini dari banjir. Karena kita berada di daerah hilir. Dan di bagian hinterland Kota Manado juga sudah banyak terjadi perubahan peruntukan. Bentang-bentang alam juga sudah banyak yang diganggu. Yang tadinya merupakan daerah resapan air sudah menjadi taman beton yang banyak karena ada perumahan-perumahan, sehingga air kalau hujan cepat sekali meluncur ke sungai. Dan daya tampung sungai yang ada di Kota Manado akhirnya menjadi sangat berat dan ya terjadi limpahannya ke rumah-rumah pemukiman penduduk. Karena itu saya berharap
sungai-sungai yang ada di Kota Manado kita benahi perlahan, tapi masyarakat juga harus ikut bersama dengan kami pemerintah kota merawatnya dengan cara jangan membuang sampah. Jadi tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Karena selain mengancam diri kita, ingat juga Kota Manado, kota tujuan wisata yang terkenal adalah Bunaken. Bunaken itu harus dirawat. Siapa yang merawatnya? Kita yang ada di sini melalui sungai. Karena kalau sungai ini banyak sampah, ujungnya akan tiba di taman laut yang indah. Nah, akan rusak taman kita. Karena itu saya ingin ulangi, kita melakukan revitalisasi tidak hanya pemerintah kota, tapi kita dibantu seperti kali ini adalah CSR-nya dari BRI. Terima kasih saya kepada pimpinan BRI ya cabang Manado yang mengambil peran lewat CSR-nya memperbaiki lingkungan. Sungai Manado cantik dan indah. BRI luar biasa.